Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita telah masuki malam yang keberapa? 21. Untuk itu marilah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, tema untuk kuliah Ramadan pada malam hari ini adalah tentang nilai Lailatul Qadar. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah Lailatin Mubarakatin, malam yang diberkahi, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita beribadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar dan kita mendapatkannya, maka nilai ibadah kita lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Ada di antara kita yang hadir ini yang usianya sudah mencapai 83 tahun? Tidak ada toh? Tidak ada. Sementara kita beribadah dalam satu malam, ternyata kalau kita memperoleh Lailatul Qadar, nilai ibadah kita lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, yaitu kurang lebih 83 tahun. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana nilai ibadah yang cuma sebentar kok bisa tinggi seperti itu? Karena nilai ibadah pada saat turunnya Lailatul Qadar itu tidak dibatasi dengan panjang pendeknya peredaran bulan ataupun matahari. Tapi nilai ibadah pada saat itu adalah ditentukan oleh bekas yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mendapatkannya. Saat itu tidak lama, tapi mampu merubah perjalanan hidup manusia yang asalnya tidak baik menjadi baik, yang asalnya sudah baik menjadi jauh lebih baik. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, lantas kapan turunnya Lailatul Qadar itu? Kalau kita merujuk pada kitab-kitab hadis seperti dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Syaukani, di situ dikatakan tidak kurang dari 45 ulama besar kaliber dunia meriwayatkan tentang Lailatul Qadar. Pendapat mereka bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Itu adalah pendapat Imam Jalal As-Suyuti yang dikuatkan oleh Imam Khudari. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Itu adalah pendapat jumhurul ulama. Tapi kalau kita merujuk pada hadis-hadis Rasul, ya, isyarat daripada hadis Rasul, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam, ya, di antara 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? Taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Di samping pendapat-pendapat yang seperti itu, ada pendapat yang sangat kontroversial, gak umum. Apa pendapat yang kontroversial itu? Ada ulama juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu kan saat diturunkannya Al-Quran. Sementara pada zaman Rasulullah, Quran itu sudah turun secara keseluruhan, sehingga Lailatul Qadar sekarang itu sudah tidak ada. Tapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Karena alasan mayoritas ulama apa? Karena ayat yang berbicara tentang Lailatul Qadar itu adalah Quran surat Al-Qadar ayat 4,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk membawa bingkisan rohani yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai dengan kata tanazzalu. Kalau sampean pernah belajar bahasa Arab, sampean belajar ilmu sharaf, sampean akan tahu tanazzalu itu fi'il apa? Itu fi'il mudhari'. Pengertiannya fi'il mudhari itu kan fi'lun yadullu ala zamanil an au zamanil mustaqbal. Kata kerja yang menunjukkan masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga Lailatul Qadar tetap masih ada ila yaumil qiyamah. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala buat umatnya Kanjeng Nabi yang umurnya rata-rata pendek. Apa kata Nabi? Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu tidak banyak, tapi yang kurang daripada itu banyak sekali. Sehingga kita dikasih bonus sebagai umatnya Kanjeng Nabi, tiap tahun itu ada. Ya, kalau kita mau mencarinya, siapa yang mau mencari dia akan dapat, dan siapa yang tidak mau mencari dia tidak akan dapat atau enggak cari. Bagaimana caranya untuk mencarinya? Kita mengikuti petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang harinya puasa, ya, di bulan suci Ramadan, puasanya nggak main-main, puasanya tidak hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, tapi batinnya juga ikut berpuasa. Batinnya juga ikut berpuasa, ya. Hatinya ikut berpuasa, matanya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, mulutnya ikut berpuasa, hatinya ikut berpuasa, pikirannya ikut berpuasa di hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, di malam harinya kita sholat tarawih, kita qiyam Ramadan, sholat tarawih di malam harinya. Kemudian yang ketiga apa? Perbanyak untuk membaca Al-Quran, karena Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan di mana Kanjeng Nabi dulu menerima Al-Quran pertama kali dari malaikat Jibril, yang disampaikan malaikat Jibril itu pada malam 17 Ramadan. Kemudian jumlah ayatnya yang 6.236 ayat menurut perhitungannya Buya Hamka itu. Kemudian berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi selama itu malaikat Jibril selalu nyambangi Kanjeng Nabi. Nah, khusus di bulan Ramadan itu, kalau malam harinya Jibril seringkali datang kepada Nabi untuk ngecek bacaan-bacaan Rasul. Jadi tadarus bersama. Makanya kita sebagai umatnya, Ramadan memang harus istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Khusus di bulan Ramadan itu kita tingkatkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Syukur kalau mau mempelajarinya, mau memahaminya, mau mengamalkannya, tentu lebih bagus. Ingat pesannya Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran itu besok di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Di dunia Quran sebagai pedoman dalam hidup, di alam kubur Quran sebagai penerang kubur, sementara di hari kiamat Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Kemudian berikutnya yang sangat dianjurkan Nabi apa? Banyak infak sedekah. Kanjeng Nabi itu di luar Ramadan itu dermawannya luar biasa. Tapi kalau di bulan suci Ramadan jauh lebih dermawan lagi. Makanya apa kata Nabi? As-sahih qaribum minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, qaribum minal jannah, dekat dengan surga, tapi ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhil, orang yang bakhil
Orang yang bakhil itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, tapi qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Sampean pilih yang mana? Nah, kemudian berikutnya apa? Di saat bulan suci Ramadan kita banyak dianjurkan untuk berzikir dan berdoa dengan 4 hal. 2 hal yang membuat Allah ridho dan 2 hal yang menjadi keinginan kita bersama. 2 hal yang buat Allah ridho itu apa? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian mohon ampun kepada Allah, mohon dimasukkan ke dalam surga, mohon ridhonya dan dimasukkan ke dalam surganya, dan mohon dijauhkan daripada siksa api neraka. Saya yakin zikir dan doa itu sampai anak apal. Ya, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini kalau sudah 10 malam terakhir petunjuknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sering melakukan iktikaf di 10 malam terakhir, membangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya untuk iktikaf di masjid, yang akhirnya diikuti oleh para sahabatnya pada saat itu. Itu 10 malam terakhir. Bahkan ketika tahun terakhir Rasulullah wafat, Kanjeng Nabi tidak hanya 10 hari beriktikaf di saat bulan suci Ramadan, tapi 20 hari. Ini dalam kitabnya Said Sabiq, itu fikih sunnah, di situ diungkap masalah iktikaf. Jadi 20 hari terakhir waktu tahun wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, iktikaf itu apa sih sebetulnya? Iktikaf itu kan berdiam diri tinggal di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam beriktikaf, apakah kita diam saja, duduk langsung begitu datang, duduk langsung diam saja? Ya tidak, kita di dalam masjid banyak hal yang bisa kita lakukan. Sampean bisa melakukan sholat-sholat sunnah, tahajud boleh, tasbih boleh, sholat hajat boleh. Ya, sampean pakai zikir dan doa boleh, sampean pakai baca Al-Quran juga boleh. Ya, sampean merenung tentang keberadaan diri kita sendiri ini juga boleh, dan itu sangat penting dalam hidup ini. Coba diri kita sendiri kita tanya, ya, sambil kita tenang, kita bersila di masjid, tanya diri sendiri, wahai diri, kamu dulu itu tidak ada, sekarang kamu ada, yang mengadakan siapa? Jawabnya adalah Allah. Wahai diri, di saat engkau berada dalam kandungan ibu selama 9 bulan, siapa itu yang menjagamu? Jawabannya adalah Allah. Wahai diri, di saat engkau lahir ke alam dunia, engkau menangis, tapi bersamaan dengan itu tumbuhlah kasih sayang ibu bapakmu kepadamu. Siapa yang menumbuhkan kasih sayang itu? Jawabnya adalah Allah. Wahai diri, di saat engkau lahir ke alam dunia, matamu belum bisa lihat, telingamu belum bisa mendengar, hatimu belum bisa memahami sesuatu. Kemudian itu semua jadikan berfungsi sehingga jadi manusia seperti sekarang. Siapa itu semua yang menjadikan? Jawabannya adalah Allah. Pertanyaan itu bisa diteruskan, tapi semua nanti jawabannya itu adalah Allah. Nangis kita kalau sudah kayak begitu. Ya Allah, kami telah banyak berbuat dosa kepadamu ya Rabb, tapi hamba yakin bahwa pengampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah, ampunilah hamba. Nangis kita kalau sudah begitu. Dan itulah salah satu daripada model iktikaf yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cuman kadang-kadang timbul pertanyaan, Ustaz, apa
Nuzulul Quran itu apa Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan, di luar Ramadan nggak ada. Ternyata Buya Hamka jawab tidak. Di luar Ramadan pun sebetulnya suasana Lailatul Qadar itu ada, hanya saja peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di bulan suci Ramadan jauh lebih besar dibandingkan dengan di luar Ramadan. Ya maklum, karena di bulan suci Ramadan kita sudah puasa selama 20 hari taruhlah, sudah menjalankan puasa di siang harinya, malam harinya sholat tarawih, banyak baca Quran, banyak infak sedekah, kemudian kita lakukan i'tikaf, sehingga peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu jauh lebih besar. Tapi bukan berarti di luar itu tidak ada suasana Lailatul Qadar. Sampai Buya Hamka sendiri katakan, coba lihat itu. Ya, Quran surat Al-Qadar ayat 4 tadi yang saya katakan itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Sampai bandingkan dengan Quran surat Fussilat ayat 30. Itu mirip sekali. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Ya. Dalam keyakinannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, di saat dia menghadapi sakaratul maut maka turunlah para malaikat dengan mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kau bersedih hati. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan terimalah berita gembira akan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Padahal ayat ini turun di luar Ramadan. Makanya Buya Hamka tetap punya kesimpulan, di luar Ramadan pun suasana itu ada. Itu bisa terjadi ketika kita sedang mengantarkan jenazah ke kuburan, bisa terjadi di saat kita sedang rekreasi di pantai, bisa jadi ketika kita melihat pemandangan yang indah di pegunungan. Ya, semuanya bisa menyadarkan kita. Anda bisa bayangkan ketika Umar bin Khattab itu kan terkenal hamba Allah yang berangasan, jago pokok, tukang bunuh orang. Anak perempuannya saja waktu masih kecil dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Tapi bagaimana Umar bin Khattab pada suatu hari ya dengan pedang terhunus mencari Muhammad Rasulullah, ketemu sahabat-sahabatnya kan, Umar, tidak kemana kamu? Aku akan cari Muhammad. Untuk apa? Akan saya bunuh dia. Karena gara-gara mengikuti ajarannya, maka pemuda-pemuda kita banyak yang tersesat dari agama nenek moyang. Kamu gak usah cari Muhammad, cari aja adekmu Fatimah, itu sudah masuk Islam bersama suaminya. Akhirnya berbalik cari adeknya, sampai di rumah adeknya pintunya digedor keras-keras. Adiknya sudah tahu bahwa ini adalah kelakuan kakaknya yang berangasan itu. Ternyata langsung masuk ke dalam rumahnya. Adiknya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada itu dalam sebuah catatan itu. Akhirnya, adikku, mana itu yang kamu baca? Jangan bang, jangan, karena abang pegang sedikit saja gak boleh. Tampar itu adiknya sampai pipinya berdarah. Jatuh kan catatan itu, dibaca. Ternyata Quran surat Toha ayat 1 sampai dengan 5. Toha ma anzalnal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal arsy istawa. Artinya apa? Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, tidaklah aku turunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu sengsara, tidak, illa tadhkiratal liman yahsha, kecuali untuk peringatan buat orang-orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, yang diturunkan oleh Zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Karena Umar bin Khattab itu orang Arab, sehingga tahu betul, merasuk itu dalam jiwanya. Akhirnya apa? Langsung dia bilang pada adiknya, adikku, antarkan aku kepada Muhammad sekarang. Untuk apa? Aku akan masuk Islam sekarang juga. Lu coba, hanya 5 ayat. Ada lagi yang hanya 1 ayat, itu berubah. Padahal ayat itu turun juga di luar Ramadan. Hanya 1 ayat berubah. Siapa? Seorang sufi terkenal, Fudail bin Iyad. Dulunya dia itu adalah pemuda yang hobinya memperkosa anak gadis seorang. Lah wis tak dablek-dableke pemuda. Pada suatu hari dia menyelinap ke rumah seorang gadis yang cantik, yang bapak ibunya gak ada di rumah. Begitu sudah masuk di rumahnya,
Yang menyelinap itu sambil mendekat, ternyata si gadis itu dipikir sedang baca Al-Quran. Ternyata setelah didekati, hadis ini sedang membaca ayat ternyata dipikir sedang nyanyi, ternyata dia sedang baca Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16. Apa bunyinya? Alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala 'alaika minal haqq. Belumkah datang kepada orang yang beriman untuk menundukkan hati dalam rangka mengingat Allah dan kebenaran daripada apa yang ia turunkan. Masya Allah, satu ayat itu merasuk betul dalam jiwanya si Fudail bin Iyad. Akhirnya jatuh pingsan dia. Begitu sadar, dia langsung minta maaf, dia langsung menuju ke masjid, dia tobat, dan akhirnya diterkenal sebagai seorang sufi yang terkenal. Nah, coba hanya dapat satu ayat. Ya, itulah sebabnya maka Buya Hamka katakan di luar Ramadan suasana itu juga ada. Itu kayak begitu, karena merubah perjalanan hidup manusia itu kan nilainya lebih tinggi daripada orang beribadah 1000 bulan. Hanya saja kadang-kadang ada pertanyaan yang unik, apa betul Ustaz katanya di saat turunnya Lailatul Qadar itu semua makhluk ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak itu? Betul apa enggak? Kalau sampean dengar itu, betul apa enggak? Itu jangankan itu, jangan-jangan itu dongeng itu. Betul ternyata. Sampean cek nanti dalam Al-Qur'an, ada firman Allah yang artinya yang bunyinya apa? Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was-samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al-'adzab fama yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Artinya apa? Alam taro, tidakkah kau lihat? Dalam bahasa yang kasar gitu, apa matamu gak lihat? Anallah yasjudu lahu man fis samawati wal ard, kepada Allah lah sujud segala makhluk ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Was-samsu, dan matahari, wal qamaru, dan bulan, wan nujumu, dan bintang-bintang, was sajaru, dan pohon-pohonan, wadawabu, dan binatang-binatang melata, wa katsirum minan nas, dan banyak juga di antara manusia. Pada saat Lailatul Qadar turun, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tragisnya di penghujung ayat itu dikatakan wa katsirun haqqo alaihil adzab, tapi banyak juga di antara manusia yang pantas baginya mendapatkan siksa. Kenapa? Di saat turunnya Lailatul Qadar ternyata dia lagi nenggak minuman keras. Di saat turunnya Lailatul Qadar dia lagi sedang berzina. Di saat turunnya Lailatul Qadar dia sedang rampok. Di saat turunnya Lailatul Qadar dia sedang berjudi, sehingga pantas baginya mendapatkan siksa. Fama yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, inilah makanya saudara-saudara sekalian, berbahagialah kita sebagai hamba-hambanya Allah yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dituntun ke jalan kebaikan, kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa meraih Lailatul Qadar. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan kalau sampean mau ngecek apa yang saya sampaikan, tak tunjukkan kitabnya sampean. Kitabnya itu sudah langka, ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Judulnya apa? Renungan Tasawuf. Kitab itu terbit tahun 67. Itu langka. Ya, langka itu. Tapi masih saya simpan. Itu tahun terbitnya tahun 67. Ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, judulnya Renungan Tasawuf. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.